Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan rohani. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya saya di sini akan menyampaikan dua patah kata yang temakan makna dari Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Hidup di sini berarti ada. Bagaimana keberadaan kita dalam menjalankan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, seperti bekerja, belajar, berolahraga, dan beraktivitas lain merupakan bagian dari arti kehidupan setiap manusia. Di dunia, kita diberi anugerah rezeki yang beraneka macam, bisa berupa nikmat sehat, harta yang berlimpah, bahkan bentuk lain yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Contohnya turunkan hujan, dikasih air yang sangat bersih seperti itu dan lain sebagainya. Banyak sekali rezeki yang Allah berikan, tapi kita lupa bersyukur. Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat setiap manusia berlomba-lomba untuk dapat memenuhi kenikmatan dunia, sehingga kewajiban akhirat akan lunas. Padahal kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Berbicara soal tanggung jawab, penting kita sadari bahwa tidak akan ada tanggung jawab tanpa adanya suatu kewajiban. Dimanapun seseorang yang diberikan kewajiban, maka ia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. Siapa sih orang-orang yang mampu memenuhi tanggung jawab tersebut? Ia adalah orang yang memiliki etos kerja. Seseorang yang mempunyai etos kerja, ia akan terus berupaya memberikan yang terbaik melalui tanggung jawab yang ia berikan. Tidak peduli seberapa sulitnya, ia akan terus berupaya melaksanakan tanggung jawab tersebut. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja di sini definisikan sebagai cara pandang bahwa bekerja memiliki manifestasi aman dan mempunyai nilai ibadah yang luhur. Nah, seperti dalam Al-Quran Allah menjelaskan surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Ayat di atas tadi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab dan hal ini dapat menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita tidak boleh terus mengejar dunia tetapi akhirat tidak diperhatikan. Begitu pula sebaliknya, mengejar akhirat tetapi dunia tidak dipedulikan. Jadi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Akhirat kewajiban, dunia juga adalah sebuah keanjuran. Jadi akhirat dan dunia itu harus berjalan seimbang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain etos kerja dan tanggung jawab, Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat baik terhadap sesamanya. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia, apalagi muslim, saling berbagi cinta dan kasih sayang. Seperti saat
seseorang merasakan kesedihan, kita hanya memberikannya empati dan memberikan sebuah dukungan. Ataupun ketika seseorang membuat kesalahan, ya kewajiban kita yaitu memaafkan, mengikhlaskan dan memaafkan. Karena dan seperti itu hidup akan tentram, damai, saling sesama. Bahwa pada hakikatnya manusia ada tempat salah, sehingga tak ada satupun manusia yang sempurna. Karena itu, marilah saling memaafkan dan kebaikan bersama. Perilaku menyeimbangkan dunia dan akhirat dalam Quran Al-Qasas tadi sangat jelas menerangkan bahwa Allah memberikan kebahagiaan di akhirat bagi siapapun makhluknya yang mampu menjaga kehidupan dunia yang tidak berlebihan namun lebih mengutamakan akhirat. Jadi akhirat ini adalah sebuah kewajiban, tetapi dunia ini juga keharusan kita gitu. Tidak boleh terlalu mementingkan akhirat sehingga dunia tidak terkejar. Misalnya kayak sekarang gelar kuliah kerja itu kewajiban dalam dunia seperti itu ya. Kuliah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang banyak gitu. Kan kerja tadi ya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari kan. Akhirat juga dari sebuah kewajiban agar menjadi bekal di surga nanti seperti itu. Di ayat terakhir tadi menjelaskan bahwa dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi itu apa maksudnya? Secara fisik ya mungkin bisa dengan menebang pohon, membuat sampah sembarangan yang menyebabkan bencana setelahnya, atau menebang pohon mengadakan banjir dan lain sebagainya. Tapi bisa juga karena sungguhnya Allah menciptakan bumi ini untuk orang-orang yang beriman. Nah, apabila orang-orang yang tidak beriman, seperti misalnya dia tidak melaksanakan perintah Allah, sedangkan bumi ini diciptakan orang-orang yang beriman yang melaksanakan perintahnya gitu. Allah ngasih dunia dan seisinya itu seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, air yang mengalir deras dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang tidak beriman itu disalahgunakan banyak sekali. Zaman sekarang apalagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, tidak patuh kepada Allah seperti itu. Banyak kan sekarang seperti perzinahan di mana-mana, korupsi di mana-mana, dan lain sebagainya lah, macam-macam patologi sosial. Kalau di BK itu ada yang namanya patologi sosial seperti itu. Nah, janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi. Nah, berarti janganlah kamu mengingkari perintah Allah seperti itu. Jadi di sini ada kewajiban juga nih kita sebagai mahasiswa untuk melaksanakan yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di mana amar ma'ruf ini mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, itu adalah satu kewajiban bagi kita ya fakultas dakwah. Nah, apa sih pelajaran yang dapat diambil dari Quran khusus tadi? Kita bisa diambil bagaimana pentingnya menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, belajar dan bekerja sebagai mestinya, serta tetap menunaikan kewajiban dengan penuh tanggung jawab terhadap apa-apa yang telah kita putuskan untuk mengambil kesempatan yang ada, dan berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran tadi ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu yang dapat saya ambil dari Quran Surah Al-Qasas ayat 7 mengenai hubungannya dengan tugas dakwah seperti ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.